Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian tasawuf setiap Ahad pertama, dan tentunya kita masih dalam pembahasan bagaimana jalan-jalan yang dapat kita tempuh sebagai hamba untuk semakin dekat kepada Allah. Terinspirasi dari firman Allah di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sub pembahasan kita hari ini tentang cinta. Cinta sebagai jalan yang dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kata cinta ini merupakan di antara kata yang punya kekuatan luar biasa. Cinta bisa dikatakan sebagai di antara motivasi yang paling kuat yang mampu mendorong manusia melakukan hal-hal yang kadang-kadang menurut logika pun terkesan mustahil. Kalau kita dengar dulu bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau suka bertahanus. Kadang Nabi pulang mengambil bekal untuk berangkat kembali ke Gua Hira. Kadang-kadang istrinya yang justru datang ke sana mengantarkan makanan. Sekarang saja untuk naik ke Gua Hira, setelah difasilitasi dibuat tangga, kita yang muda saja naik ke sana ngos-ngosan. Konon lagi di masa hidupnya Rasulullah belum ada tangga yang terfasilitasi di sana. Bayangkan kekuatan apa yang mampu mendorong sosok Khadijah. Dia jaga anak-anaknya, dia bawa bekal makanan untuk suaminya. Ini satu hal yang berat. Namun tatkala dalam hati ada rasa cinta, maka cinta ini menjadi motivasi dan kekuatan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, bercerita tentang cinta gak berlebihan kalau kita katakan ini pembahasan tentang sepertiga dari manusia. Manusia itu kalau ditanya apa manusia? Manusia itu adalah aklun yudrik, akal yang berpikir, qalbun yuhib, hati yang mencintai, wa jismun yataharrak, dan fisik yang bergerak.
Itulah manusia. Berarti kalau kita cerita mengenai cinta pada diri manusia, berarti kita bercerita tentang sepertiga hal yang menyangkut manusia. Kalau cerita akal, maka nutrisinya akal apa? Ilmu pengetahuan, hikmah. Itu nutrisinya akal. Kalau cerita jasmani, apa nutrisi jasmani? Itulah apa yang kita makan dan kita minum. Dari beragam apa yang Allah sediakan untuk kita di alam semesta ini. Tapi ketika bercerita apa nutrisi hati, maka jawabannya hati hanya dapat diberikan nutrisi dengan rasa cinta. Makanya kalau kita tanya orang yang fokus di bidang kesehatan mental, mereka mengatakan orang baru dikatakan sehat mentalnya, di antara cirinya apa? Suka mencintai dan senang dicintai. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya cinta itu bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Namun jamaah rahimakumullah, kalaulah cinta itu begitu penting tadi, seperti yang kita katakan, namun yang lebih penting lagi sebenarnya untuk dikaji, kepada siapa cinta ini kita berikan? Kepada siapa cinta ini kita berikan? Dan bagaimana mengekspresikan rasa cinta itu? Sehingga cinta itu betul-betul menjadi cinta yang suci, bahkan menjadi jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tentunya secara fitrah manusia itu mencintai keindahan, mencintai kesempurnaan, sebagaimana manusia mencintai pemberian. Kalau ada orang yang cantik atau ada orang yang ganteng, ya kadang-kadang kita suka. Kenapa? Bagus sekali penampilannya. Itu hal yang lumrah dalam diri manusia, karena punya kecenderungan setiap orang mencintai keindahan. Nampak pemandangan yang indah, kita suka jalan-jalan ke tempat itu aja lah. Kenapa? Bagus pemandangannya. Ya. Kita juga mencintai kesempurnaan. Nampak ada orang yang jujur, nampak ada orang yang tekun, nampak ada orang yang beradab, akhlaknya bagus. Langsung secara spontan hati kita senang dengan akhlak dan adab yang agung dan mulia. Begitu juga kalau nampak ada orang suka memberi, kita pun senang sama dia. Ya, makanya setiap ada pilkada, perang bansos, kan begitu dia. Siapa yang banyak beri, itu yang orang coblos ujungnya. Kenapa? Fitrah manusia condong untuk mencintai siapa yang ngasih. Itu gak bisa kita pungkiri. Sehingga inilah kita lihat. Namun kalau kita bertanya dengan lebih dalam, ada orang yang cinta orang lain karena keindahannya. Ada orang yang cinta orang lain karena kesempurnaan akhlaknya. Ada yang cinta orang lain karena kedermawanannya. Namun pertanyaannya, apakah mereka yang pantas kita cintai, atau ada yang lebih pantas kita cintai dibanding mereka semua? Kalau kita mau jujur, tidak ada keindahan kecuali datangnya dari Allah. Ketika kita cinta sebuah tempat, maka sebenarnya kesempurnaan cinta itu ketika kita arahkan kepada siapa yang menciptakan keindahan pada tempat itu, bukan cinta pada tempatnya. Nampak bagus sekali tempat makan di sana, cantik. Oke, kita cinta fisiknya. Tapi siapa yang menciptakan tempat itu lebih layak untuk dicintai.
Begitu juga ketika kita lihat ada orang akhlaknya bagus. Kalau dia bicara, bicaranya juga begitu santun. Apapun yang dibuatnya terkesan nilai-nilai integritas dan amanah. Bukan sekedar kita memuji dan suka kepada orang tersebut, tapi di balik itu siapa yang mengajarkan kepadanya sifat-sifat itu. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, Muhammad, bagaimana kau dapat beradab padahal kau tinggal di tengah-tengah orang yang biadab? Rasulullah mengajarkan, berkatakan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang ajarkan kepadaku adab, maka baguslah adabku. Jadi ketika kita cinta dan suka kepada orang yang santun, orang yang jujur, orang yang berintegritas, cinta kita kepada Allah yang membentuk karakter itu kepada hamba-hambanya seharusnya lebih besar lagi. Begitu juga ketika kita cinta pada orang yang suka memberi, maka sesungguhnya dia pun tak bisa memberi kalau bukan Allah yang ngasih. Gimana manusia mau memberi kepada orang lain kalau Allah enggak karuniakan untuknya? Seharusnya ketika kita mencintai orang yang memberikan sesuatu, arahkan cintamu kepada siapa yang membuat seseorang dapat memberi dengan kedermawanannya. Disitulah cinta kita kepada Allah seharusnya lebih besar daripada segalanya. Jamaah rahimakumullah. Manusia ketika mencintai ada dua model bagaimana manusia mencintai. Pertama, ada orang yang mencintai karena akalnya. Ada orang yang mencintai karena indranya. Si fulan suka sama si fulan. Ini kau suka, cinta karena akalmu atau karena indramu? Semakin seseorang itu mencintai karena akalnya, maka kedudukannya makin tinggi di hadapan Allah. Karena cinta karena faktor indrawi itu dianggap di antara level cinta yang paling dasar. Ketika Yusuf alaihi salam tinggal di istana menteri, istri menteri yang merupakan ibu angkatnya menggoda Yusuf pula. Kebetulan usianya pun enggak jauh kali. Lantas kemudian apa yang terjadi? Istri menteri mengunci pintu, bahkan dia menanggalkan pakaiannya menghampiri Yusuf. Bagi banyak orang, kalau level cintanya cinta indrawi, ini kesempatan emas nih gitu ya. Ya, ini kesempatan emas, ini peluang tak boleh dibuang ini. Kapan? Ketika level cinta kita sekedar cinta yang didasarkan pada indrawi. Ketika apa yang dilihat tampak indah, apa yang didengar tampak enak, apa yang diicip tampak mengasyikkan. Kalau cinta semata-mata hanya karena pertimbangan-pertimbangan indrawi, maka di momen itu sesungguhnya manusia belum dewasa dalam melimpahkan rasa cintanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seperti itulah manusia, ya berarti di atas level binatang sedikit aja. Ya, di atas level binatang sedikit aja. Kalau binatang digerakkan oleh instingnya, maka sesungguhnya manusia tak pantas memilih dan menetapkan pilihannya semata-mata karena perasaannya semata. Tapi apa jawaban Yusuf alaihissalam? Yusuf mengucapkan kata-kata yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menggambarkan kepada kita, semakin kita mampu mendudukkan cinta karena akal,
semakin itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Qala Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Apa terjemahannya? Berkata Yusuf, wahai tuanku, penjara lebih aku cintai daripada aku harus tunduk kepada apa yang mereka perintahkan aku untuk melakukannya. Jadi Yusuf dihadapkan pada dua pilihan. Disuruh berzina, kalau dengan pertimbangan indrawi, enaklah ini, kan begitu. Bagi orang sekedar mempertimbangkan dengan matanya, dengan pendengarannya, dengan sentuhannya, dengan rasa indra perasanya. Atau yang kedua, pilihannya apa? Kalau kau tak mau tunduk kepada tekanan istri menteri yang merupakan penanggung jawab atas Yusuf, pilihanmu yang kedua apa? Gak bisa lari. Yang kedua, kau masuk penjara. Coba bayangkan, kita di hadapan dua pilihan, disuruh berzina atau masuk penjara. Tapi lihat, Yusuf alaihissalam sedikit pun tak ragu. Dia katakan, as-sijnu ahabbu ilayya. Masuk penjara lebih aku cintai. Padahal kalau ditanya kepada manusia, senang gak orang masuk penjara? Mana ada yang senang? Karena penjara itu, walaupun penjara koruptor kadang-kadang pakai AC, ada internet, tetap ada satu hal yang direnggut dari manusia ketika masuk penjara. Apa itu? Kebebasan. Mau bergerak kemana pun tak bisa, walaupun lengkap di situ fasilitas, tetap tidak enak. Tapi Yusuf tanpa ragu mengatakan, kenapa? Karena Yusuf dengan kematangan jiwanya, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, tidak lagi silap dan salah dalam menetapkan kemana cinta harus diprioritaskan, kemana seharusnya rasa cinta yang merupakan salah satu motivasi paling besar yang dapat menggerakkan manusia, itu seharusnya kita arahkan. Jamaah rahimakumullah, dalam kajian tasawuf, kalau bercerita mengenai cinta dan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah dengan pendekatan cinta, maka kita tidak bisa lepas dari membicarakan sosok seorang wanita ahli ibadah yang terkenal dengan syairnya. Dialah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, sekiranya aku beribadah kepadamu karena aku takut untuk dimasukkan ke dalam neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Kalau itulah motivasiku beribadah padamu. Sekiranya aku beribadah padamu karena kecintaanku terhadap syurgamu yang kau katakan di dalamnya terdapat segala bentuk kenikmatan yang ada, yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh manusia dalam benak dan pikirannya. Jauhkan aku dari syurgamu. Kalau aku ibadah semata-mata tujuanku untuk masuk syurga itu. Tapi beliau katakan di penutup syairnya, sekiranya aku beribadah kepadamu karena mencintaimu dan tidak kuat untuk jauh darimu, maka jangan pernah engkau pisahkan orang yang mencintai dari yang dicintainya. Jamaah rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rabi'ah bukan berarti ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah kita kepada Allah, solat kita, puasa kita, kita bayar zakat, kita sempurnakan dengan ibadah haji dan amal-amal wajib maupun sunnah lainnya dalam hidup,
Bukan berarti salah kalau kita ibadah untuk menghindar dari nerakanya Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita neraka dengan segala hukuman dan siksa dalamnya, yang tentunya membaca ayat yang mendeskripsikan itu saja udah membuat bulu kuduk kita merinding, membayangkan itu semua, betapa ngerinya neraka. Begitu juga bukan berarti apa yang disampaikan oleh Rabi'ah ketika ada orang beribadah, sedekah, baca Quran, puasa atau amal-amal lain karena pengen masuk surga, bukan berarti dorongan kita untuk dapat pahala, untuk masuk surga itu salah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memang menjanjikan kalau kau buat begini kau dapat ini. Sifat penduduk surga itu begini, begini. Disebutkan. Siapa yang kemudian masuk surga dengan amal-amalnya yang kemudian Allah terima. Tapi kata-kata Rabi'ah, seakan-akan Rabi'ah ingin mengajak kita untuk fokus kepada satu titik yang sangat sentral dalam konteks ibadah. Kita tidak akan pernah memetik buah dari ibadah yang kita kerjakan kalau ibadah itu hampa dari nilai cinta. Solat kalau sekedar niat pahala, kalau sekedar takut masuk neraka, solat ya solat. Tapi kadang-kadang ibadah terasa begitu kering. Ibadah-ibadah itu terkesan hanya sekedar transaksi jual beli. Aku buat begini ya Allah, nanti kau buat itu. Aku kerjakan ini ya Allah, nanti aku tuntut apa balasan atas apa yang ku perbuat kepadamu ya Allah. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah itu seharusnya dibangun di atas nilai-nilai cinta yang merupakan motivasi tertinggi dalam setiap amal perbuatan manusia. Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, ada satu ayat dalam Al-Quran ini menarik kalau kita renungkan. Allah katakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbuhum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina kafaru iz yarawna al'azab wa iz yara alladzina zalamu iz yarawna al'azab ya digambarkan di situ sebagian manusia menjadikan beberapa pihak selain Allah menjadi objek cintanya. Objek cinta yang begitu besar sama seperti cintanya kepada Allah. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu hampir seimbang dengan cinta kita kepada Allah. Jadi seakan-akan apa? Kita cintai harta hampir imbang dengan cinta kita dengan Allah. Kita cintai anak, kita cintai pasangan hidup, kita cintai orang tua, kita cintai semua pihak-pihak yang ada. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai pihak-pihak selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Tapi di sisi lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang membedakan orang beriman dengan orang yang tak beriman di mana? Kadar cintanya. Kadar cintanya. Mana solat orang yang beriman, mana solat orang Islam? Kualitasnya dilihat daripada kadar cinta. Bagaimana ketika kita solat disertai dengan rasa cinta, justru betapa berat sekali kalau kita itu harus mengakhiri solat.
terasa solat itu kalau bisa jangan cepat habis. Sama seperti orang yang sedang telepon-teleponan sama orang yang dicintainya. Kalau bisa jangan habis kuota lah ini kita. Ya. Bahkan kalau habis kuota, cepat lagi beli untuk bisa telepon. Kenapa? Ingin selalu hatinya itu terhubung. Makanya ketika Nabi lihat ada sahabat solatnya seperti patok ayam. Selesai, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah solat seperti itu mencerminkan rasa cinta? Orang yang mencintai paling berat adalah harus mengakhiri momen kebersamaan dengan yang dicintainya. Momen perpisahan itulah paling berat. Kenapa? Makanya kalau kita lihat apa yang membuat Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga, udah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, solat 1 rakaat sampai 5-6 juz dibaca. Al-Baqarah selesai, sambung Ali Imran. Ali Imran selesai, sambung An-Nisa. Sampai kaki ini bengkak. Kaki bengkak. Tapi tak terasa sama yang solat tadi. Kenapa? Ini menggambarkan betapa besar rasa cinta Rasulullah kepada Tuhannya. Sehingga walaupun fisiknya letih, fisiknya capek, tapi ketika hati itu merasa bahagia dan senang, gak peduli hati ini. Bagi orang yang melihat seperti Aisyah, ngapainlah Nabi ini capek-capek? Ya, karena kalau hanya melihat ibadah itu dalam tataran transaksional, kau buat ini nanti Allah balas begini. Ya, kau kerjakan ini nanti pahalanya segini. Nanti di akhirat kau dapat masuk surga. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkatan bagaimana dia betul-betul mencintai Allah, salat dianggapnya adalah sebuah sarana yang membuatnya berada seperti pada dimensi yang berbeda dari kondisi di luar solat. Bagaimana seorang mukmin itu sadar baca Fatihah saja itu dialog antara seorang mukmin dengan Tuhannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berkata, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengelukanku. Maliki Yaumiddin. Allah berkata, hambaku mengelukanku. Ketika kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini bagian antara aku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Coba bayangkan, kalau inilah betul-betul kita pahami apa yang Allah sampaikan tadi dalam hadis Rasulullah kepada kita. Ini tentunya orang yang sholat pun merasa ini bukan sekedar gerakan, kumpulan bacaan, tapi di sana harus ada nilai cinta yang membuat seperangkat aktivitas tadi seperti membawa kita pada dimensi yang berbeda. Jamaah rahimakumullah. Itu tadi kita melihat cinta sebagai kekuatan luar biasa. Namun kalau ada orang mencintai Allah, dan memang sudah sewajarnya kita mencintai Allah. Mencintai Allah itu satu amalan yang luar biasa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Umar, wahai Umar bin Khattab, tidak sempurna imanmu sampai cintamu kepada Allah, cintamu kepadaku lebih besar bahkan dari cintamu pada dirimu sendiri. Saya kira nggak ada orang yang nggak cinta pada dirinya sendiri. Dari sisi kenapa orang dikatakan egois? Ya memang cinta pada dirinya dia. Itu adalah sesuatu yang tertanam. Ego itu ada pada diri setiap manusia. Tapi lihat bagaimana iman mengantarkan kita pada
jenjang cinta yang lebih tinggi. Bagaimana kau cinta pada dirimu, seharusnya lebih besar lagi cintamu pada Tuhanmu dan cintamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain wan nafsil lati baina jambaihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasul, lebih dicintainya daripada ayah dan maknya, daripada anaknya, daripada semua manusia, bahkan lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita cinta sama Allah, ya memang sewajarnya. Tapi kehebatan seseorang bukan sekedar tatkala dia cinta sama Allah. Karena orang yang cinta sama Allah belum tentu juga Allah cinta sama dia. Ini kan jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Siapa manusia yang hebat? Manusia yang hebat adalah orang yang mampu bukan sekedar mencintai Allah, tapi sampai pada level dicintai Allah. Kalau sudah sampai pada level dicintai Allah, ini adalah bisa kita katakan sebaik-baiknya jalan yang akan menghantarkan kita sampai kepada Allah. Coba bayangkan, Allah cinta pada hambanya. Nah, kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bocoran kepada kita tentang beberapa sebab yang membuat Allah mencintai kita. Ini menarik. Jadi kalau kita amalkan apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau Allah mau kau ingin dicintai Allah, buat baiklah. Buat baik pertama kepada siapa? Kepada kedua orang tuamu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sebelum buat baik kepada yang lain-lain, buat baik pada kedua orang tua. Tunjukkan baktimu kepada kedua orang tuamu, karena itulah tiketmu masuk surga. Berbuat baik kepada siapa? Kepada pasangan hidupmu, kepada karib kerabatmu, kepada tetanggamu. Jadi semua bentuk perbuatan baik itu salah satu alasan Allah mencintai kita. Jadi kalau seorang ingin dicintai Allah, bukan hanya Allah, dia yang cinta sama Allah, berbuatlah dia perbuatan ihsan, berbuat baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga di surah Al-Maidah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau ingin dicintai Allah, ya adillah. Makin besar kewenangan dan otoritas yang Allah amanahkan pada seseorang, makin besar peluangnya berbuat adil. Berarti kalau dia tidak memilih berbuat adil, makin berat pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Minimal kita berbuat adil kepada apa? Batasan kemampuan kita. Seorang ayah, seorang ibu, adil pada anak-anaknya. Kalau anaknya sudah menikah, adil pada anak dan menantunya. Kadang-kadang ketika rumah tangga, anak dan menantu ada konflik. Kadang-kadang termasuk perbuatan gak adil, kita dengar laporan anak kita, tapi tak kasih kesempatan waktu kepada menantu kita. Coba kau ceritakan versimu macam mana.
Kadang-kadang cerita anak kita saja langsung kita ponis dia. Kok enggak betul menantu kurang ajar, kita bilang. Ini enggak adil. Karena ketika seorang ingin menetapkan putusan, dia adalah seorang hakim yang wajib mendengar dari kedua belah pihak. Kalau dengar aja dari sebelah pihak, diabaikan pihak yang lain. Kalau enggak adil, Allah enggak suka pada orang-orang yang berbuat zalim. Tapi dikatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ada lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau kau ingin dicintai Allah, di antara kelompok yang Allah cintai siapa? Orang-orang yang suka bertobat. Buat salah, cepat-cepat istighfar. Buat dosa besar, segera bertaubatan nasuha. Ini yang dicintai Allah. Artinya apa? Ada penyesalan dan ada upaya perbaikan berkesinambungan. Buat yang enggak betul, ya udah tinggalkan, jangan ulangi lagi. Ini jamaah rahimakumullah penting sekali. Gimana kita mau dicintai Allah sedangkan kita enggak selalu bertobat? Bayangkan Rasulullah itu dikatakan sehari semalam minimal 70 hingga 100 kali Nabi beristighfar. 70 hingga 100 kali. Padahal yang dibuat Nabi itu isi Quran, tapi bagaimana Rasulullah itu kasih keteladanan? Minta ampun, minta ampun. Nah, kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Apa yang membuat Allah mencintaimu? Kalau engkau senantiasa suka mensucikan diri, suka wudu, itu buat Allah cinta sama kita. Digambarkan nanti pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, semua umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan nampak satu kelompok wajah mereka bercahaya. Ditanya, kok bisa bercahaya itu Rasulullah? Ya, min atharil wudu. Itulah dampak wudu. Dampak wudu jelas di muka itu. Walaupun agak beberapa minggu ini tayamum sikit lah kita. Kenapa? Pahamnya masih mati. Ya begitu. Ya, jadi jamaah rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Wudu itu bagian kecil dari cara kita mensucikan diri. Bukan hanya mensucikan fisik, mensucikan diri dalam pengertian apa? Membersihkan hati, mengikis penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Termasuk membersihkan pikiran. Pikiran itu punya keterkaitan erat dengan hati. Kalau hatinya kotor, pikirannya kotor aja. Tapi bagaimana pikiran ini kita isi dengan hal-hal yang baik? Itu bagian dari apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, ada ayat wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang sabar. Berarti sabar ini pun sebab Allah mencintai kita. Tapi jangan salah, sabar yang bagaimana yang Allah cintai. Ada orang, aku sabar kali nih, air pump nih mati nih katanya. Tapi merepet terus di sebelah. Itu enggak sabar. Makanya ada ungkapan fasbir sabran jamila. Sabarlah kau dengan sabar yang indah. Apa makna kebalikan dari ayat tadi? Ada juga sabar yang enggak indah. Sebagaimana ada sabar yang indah, itulah sabar yang membuat seseorang dicintai Allah. Tapi kalau ada orang ngakunya sabar, tapi asik, ya ngeluh aja, ya ngomel sendiri. Nah ini tentunya sabar yang tidak indah, dan itu bukan masuk dalam kategori sabar yang membuat orang yang melakukannya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah,
Termasuk ada ayat lain mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh cinta sama orang-orang yang suka bertawakal. Apa makna tawakal di sini? Orang yang ketika punya hajat dia berikhtiar, berusaha dalam batasan kemampuannya. Setelah dia usahakan sebab, barulah dia berdoa, pasrah kepada Allah. Ya Allah, bagianku sudah kubuat, sisa bagianmu ya Allah. Ya, sisa bagianmu ya Allah. Kalau Allah memandang apa yang kita hajatkan itu terbaik untuk kita, Allah kasih. Tapi kalau kita udah berusaha, ternyata belum juga dapat apa yang kita hajatkan, berarti Allah memandang tak dapatnya engkau apa yang kau harapkan itulah yang terbaik untukmu. Tapi jangan dari awal, udahlah aku berdoa aja lah, nggak usah usaha dia. Tidak bisa. Seorang tetap tawakal. Jadi letihnya seorang ayah bekerja, kadang-kadang dengan kondisi sekarang lebih banyak keringat yang keluar daripada uang yang masuk. Ya, tapi maknanya di sini apa? Berbuatnya engkau itu saja sudah membuat engkau dicintai Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab masuk ke masjid, nampak ada dua anak muda sibuk berzikir dan berdoa di waktu kerja. Umar nanya, ngapain kalian di sini? Di masjid waktu kerja? Dia bilang, kami berzikir. Apa kata Umar? Siapa yang kasih makan kalian? Abang kami. Abang kalian lebih beribadah daripada kalian. Ini makna tawakal. Jangan pula kita beralasankan, wah aku ini sedang ibadah, nggak bisa kerja nih. Enggak. Karena kerja pun kalau niatnya benar, itu adalah ibadah. Jadi sampai Allah katakan, kalau kau ingin kucintai, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi indah sekali ini, jamaah rahimakumullah. Ketika kita merujuk kepada ayat Quran, banyak sekali. Berikutnya, siapa yang dicintai Allah? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pengen dicintai Allah, berarti kita harus aktualisasi nilai takwa dalam kehidupan kita. Mana ada yang Allah perintahkan, pastikan kau orang pertama kerjakan. Mana ada hal-hal yang Allah larang, pastikan bukan sekedar kau tinggalkan, buat ada jarak antara dirimu dengan apa yang Allah larang tadi. Itu namanya takwa. Ya, kalau kita lihat ada gardu listrik yang besar, itu enggak lagi dibuatnya jangan sentuh, dibuatnya jangan mendekat. Kenapa? Ya, karena jangankan menyentuh, mendekat saja kadang-kadang arus yang begitu kuat tadi bisa menarik seorang sampai ke sana. Begitulah maksiat. Awalnya cuma telepon-teleponan, habis itu nongkrong duaan di kafe, habis itu ngajak ke Brastagi pula dia. Nauzubillah. Ini yang seperti ini. Kita lihat begitu luar biasanya, kadang-kadang kita perlu membatasi mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita tak buat jarak, maka kita belum masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, itu tadi bagaimana Allah dalam Al-Quran menjelaskan dengan gamblang siapa yang dicintainya. Tapi jangan salah, siapa yang dicintai Allah, siapa yang dicintai Rasul, gak hanya disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi juga banyak disebutkan sebab-sebab yang dengannya bukan hanya kita cinta Allah, tapi Allah cinta kita, Rasul cinta dengan kita. Dulu ada satu kabilah datang, rombongan ke Madinah, mau masuk Islam. Di antara orang yang datang dalam kabilah tersebut ada seorang anak muda. Di saat yang lain
rebut-rebutan mau masuk duluan ke Masjid Nabawi, pemuda tadi mengikat untanya dengan baik. Kemudian dia membersihkan dirinya dulu. Setelah nampak layak, masuk dia ke masjid. Diperhatikan oleh Nabi dari jauh. Ini agak beda nih sama yang lain ini. Sebelum berpisah, perkenalanlah Nabi dengan pemuda itu. Siapa namamu wahai pemuda? Namaku wahai Rasulullah, aku adalah Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail. Nabi kemudian berkata, mulai hari ini namamu bukan Zaid Al-Khail lagi, tapi Zaid Al-Khair, kata Nabi. Kemudian Nabi berkata, ketahuilah, pada dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini baru jumpa pertama. Tapi Nabi observasi dari jauh, nengok, ini kawan lain sama yang lain nih. Dan Nabi sampaikan itu kepadanya. Pada dirimu ada dua sifat. Karena dua sifat itu kau termasuk hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ditanyalah tadi oleh Zaid Al-Khair, apa sifatku yang Allah dan Rasulnya cintai wahai Rasulullah? Nabi berkata, al-anatu wal hilmu. Al-anatu artinya apa? Tenang dan gak tergesa-gesa. Al-hilmu artinya apa? Sikap kalem, santun, ngomong pun baik. Jadi, jamaah rahimakumullah, rata-rata semua manusia pengen cepat. Bahkan gara-gara saking pengen cepatnya, konstitusi pun bisa dirubah. Itu dia. Itulah kalau kita lihat bagaimana dorongan manusia mau ekspres dan cepat. Tapi justru yang cepat-cepat itu belum tentu Allah suka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sikap tergesa-gesa, mau cepat aja, itu datangnya dari setan. Tapi sifat tenang, melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan yang terukur, itu datangnya dari Allah. Nah, jadi kalau kita mau jadi hamba yang dicintai Allah, berdasarkan hadis Nabi tadi apa? Latih dirimu. Jangan asal gerasa gursuk mau cepat aja. Tapi coba pertimbangkan. Sebelum ngomong, pertimbangkan dulu apa yang akan kuucap nih. Pantas atau enggak? Sebelum berbuat, pertimbangkan. Yang kedua, al-hilmu. Kalem. Enggak cepat marah. Menata setiap kata yang keluar. Ini Allah Subhanahu wa taala justru anggap itu sebagai sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, ada hadis yang lain di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang amalan lain yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita kerjakan, ya, dikatakan inna fika, ya, dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis yang lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kau ingin dicintai Allah, maka cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kita perlu, apa yang kita pengen untuk diri kita, kita harapkan hal yang sama untuk saudara kita. Kita pengen anak kita sukses, kita harapkan juga mudah-mudahan anakmu sukses juga. Jangan, enggak lah, biar anakku aja yang sukses, dia nggak usah deh. Itu tidak. Makin kita tidak mencintai saudara kita, itu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk itu di bagian akhir saya ingin sampaikan bahwasanya
Cinta inilah landasan keimanan. Iman tanpa rasa cinta, maka esensinya kering iman itu. Cinta ini adalah laksana air yang menyuburkan tanah, yang dengannya tumbuhlah benih menjadi sebuah pohon yang rindang dan menghasilkan banyak buah. Nah, termasuk ada satu doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW yang perlu untuk kita amalkan. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala salih alladhi yuballighuni ila hubbika. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa mali wa ahli wa minal ma'il barid. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu agar kau mencintaiku. Aku mohonkan cintamu padaku, ya Allah. Ini doa yang perlu untuk kita biasakan. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Yang kedua apa? Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, buatlah, anugerahkan kepadaku rasa cinta kepada mereka yang mencintaimu. Jadi gak cukup kita cinta sama Allah, tapi kita juga mohonkan, ya Allah, tanamkan dalam hatiku cinta kepada sesama mukmin yang cinta kepadamu, cinta kepada Rasul yang mencintaimu, cinta kepada para aulia yang mencintaimu, cinta para ulama yang beramal dengan ilmunya yang mencintaimu, ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Yang ketiga apa? Wal amalas alladhi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, berikan kepadaku cinta terhadap amal soleh yang membuatku makin cinta padamu. Buat aku cinta solat, buat aku cinta bersedekah, buat aku cinta pergi umrah dan haji, buat aku cinta amal silaturahmi, buat aku cinta untuk berbagi dengan sesama, buat aku cinta menghadiri majelis ilmu. Ini semua amal yang bisa mengantarkan kita untuk makin cinta pada Allah. Tapi lanjutan dari doa tadi, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku padamu lebih kucintai daripada cintaku pada diriku sendiri. Jadikan cintaku kepadamu lebih kucintai dibandingkan cintaku pada diriku sendiri. Karena setiap orang pasti bawaan lahir udah cinta, ego pada diri sendiri. Kita dahulukan diri kita daripada orang. Tapi untuk bisa menempatkan cinta kita pada Allah di atas cinta kita pada diri sendiri, kita perlu minta bantuan Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku bisa mencintaimu lebih besar dari cintaku kepada diriku sendiri. Kemudian apa? Wa mali, lebih besar dari cintaku kepada uang. Manusia nggak perlu diajarin cinta uang, memang bawaan lahir itu. Ya, nggak perlu diajarin. Makanya nggak ada pelajaran supaya menumbuh kembangkan cinta anak pada uang. Memang dari kecil udah cinta. Ya, tapi yang perlu diarahkan apa? Supaya kemudian sikapnya lebih positif kepada uang, kan begitu. Bukan cintanya sudah ada bawaan lahir. Lihat anak bayi itu, kalau dikasih benda yang dia suka, dipegangnya erat. Kalau ditarik, nangis dia. Artinya apa? Cinta kepemilikan sudah ada dari sejak manusia bayi. Kemudian wa ahli,
Jadikan cintaku padamu lebih kucintai daripada cintaku kepada keluargaku. Cintaku pada ayahku, cintaku pada makku, cintaku pada anakku, cintaku pada pasangan hidupku. Harus lebih besar lagi cintaku kepadamu ya Allah. Namun yang paling menarik adalah penutup dari doa ini. Wa minal ma'il barid. Jadikan cintaku kepadamu lebih kucintai daripada cintaku kepada air dingin. Kenapa? Bagi orang Arab, kita tahu di masa Rasulullah itu air itu nikmat luar biasa. Kita baru merasa betul nikmat air ini waktu mati pamnilah nih. Ya, saya sampai merenung. Ya, akhir surah Al-Muluk. Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Apakah kalian tak lihat kalau Allah lenyapkan air yang ada di muka bumi ini, siapa yang bisa mendatangkan air untuk kalian? Karena seringnya kita memanfaatkan air sampai kita menganggap itu hal yang udah biasa. Nah, Rasulullah ingin ingatkan, cintamu kepada hal-hal yang biasa di momen-momen tak biasa itu sangat besar. Di momen panas yang paling orang cari apa? Air dingin, ya kan? Rasa cinta kepada air dingin. Jadikan cintaku kepadamu ya Allah lebih besar daripada segalanya. Daripada cintaku pada diriku, cintaku pada harta, pada keluarga, bahkan daripada air dingin sekalipun. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan dalam kajian ini tumbuh rasa cinta kita kepada Allah dengan begitu kuat. Kita hiasi diri kita dengan hal-hal yang membuat Allah cinta juga kepada kita. Karena cinta yang indah, cinta timbal balik. Kita cinta Allah, Allah pun cinta kita. Ya, tapi kalau kita ngaku cinta Allah, tapi Allah nggak pernah cinta kita, macam mana? Karena kita jauh dari sifat-sifat yang layak dengannya seorang hamba dicintai Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Kita buka sesi diskusi. Mohon maaf nanti sebelum pukul 10 saya harus pukul 10 saya mohon izin lebih cepat daripada biasanya karena ada kegiatan lain yang tak dapat ditinggalkan. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Al-Anfal ayat 2 dan Al-Hajj 35 Ustaz sebutkan orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kan salah satu cinta kita kepada Allah. Ya. Kepada Allah Ustaz. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang apabila zukirallah, diingatkan mereka tentang Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Artinya di sini ada reaksi yang diberikan oleh hatinya tatkala nama Allah disebut. Tentunya di sini bukan sekedar bergetar ini kena sakit jantung atau apa, bukan. Bergetar hati ini seperti disebut nama Allah menggiring dia untuk membayangkan tak mampu kuhitung kebaikan-kebaikan yang selama ini Allah limpahkan kepadaku. Itu yang terbayang. Kadang-kadang manusia kalau punya sebuah harapan terpendam, ya, ketika ada orang nyebut kata-kata yang berkaitan dengan harapan kita itu, langsung imajinasi kita membawa kita kepada apa yang belum kesampaian tadi, kan begitu? Ya. Misalnya ada orang cerita tentang apa? Dia misalnya jalan-jalan dan baru pulang umroh. Kawan ini udah pengen kali lama umroh, nabung tapi belum kesampaian hajatnya.
Begitu ada orang cerita tersebut aja kata umroh, nggak dengar lagi dia cakap orang itu, tapi dia melayang imajinasinya. Ih, aku kapan lah umroh, kan begitu. Itu kata ketika disebutkan punya dampak kepada yang mendengar. Nah, di sisi Allah perumpamaan yang lebih agung. Coba bayangkan nama Allah, tidak ada satupun hajat dan urusan kita ujung-ujungnya ada kaitan sama Allah. Makanya bergetarnya hati orang beriman, dia sadar nyawaku di tangan Allah, ilmuku Allah yang kasih, anak-anakku titipan Allah, pekerjaanku amanah dari Allah. Jadi disebutkan kata Allah saja membawa pikirannya melalang buana ke semua hal, membayangkan betapa besar peran Allah dalam kehidupannya, sehingga itu yang membuat hatinya bergetar. Aku bisa hidup ya karena Allah masih merawatku, Allah masih peduli denganku. Terbayang dia kalau Allah berpaling dariku macam mana, kalau Allah meninggalkanku bagaimana. Rasa takut itulah yang membuat hati orang beriman bergetar. Tapi bagi orang yang nggak pernah mikir, disebut nama Allah, ya biasa aja dia, nggak bergetar hatinya. Kenapa? Karena hatinya tak sensitif terhadap kata Allah itu. Jadi begitu juga tadi dalam surah Al-Hajj, iksya'arrat, bagaimana hati itu juga bergetar digambarkan. Taksyairu qulubul lazina amanu, bergetar hati orang-orang yang beriman. Kenapa? Sama seperti tadi, penyebutan nama Allah bukan saja ansih, kata Allah disebutkan, tapi kata itu menggiring pikirannya, menggiring perasaannya, melalang buana kepada banyak hal yang dia sadari itu semua adalah karunia Allah atas dirinya. Demikian. Ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah cinta kepada Allah, tapi tidak menimbulkan rindu. Itu seperti kalau dia sepertinya menimbulkan rindu. Ya. Sehingga tidak ada rasa takut masuk neraka. Jadi cinta seperti ini bagaimana mendapatkan itu sampai ke situ, sampai nggak takut masuk neraka, tidak butuh surga. Bagaimana mencintai seperti itu? Yang kedua tentang masalah amal ibadah. Amal ibadah ini katanya, ini hadis juga, tidak bisa diandalkan bagaimana pun banyak. Jadi Rasul sendiri dia mengatakan, aku tidak bisa mengalahkan ibadah, tapi yang Tuhan lakukan hanya harapan adalah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah. Jadi untuk mendapat rahmat Allah apa melalui ibadah. Ya. Yang ketiga masalah amal ibadah apa yang kita buat itu akan bisa angus. Mungkin kita tidak menyadari angus karena perbuatan apakah wujud, apakah ria, apakah akal dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya ibadah kita itu tidak sampai angus, atau mungkin ada bekal barangkali itu menutupi keangusan itu. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Rasa cinta tentunya melahirkan rasa rindu. Bagaimana kalau ada orang ngaku cinta tapi nggak merindu? Bisa jadi cinta itu bohongan. Makanya ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi ini menggambarkan semua manusia pada dasarnya kan takut mati kan? Mana ada manusia berani mati? Takut mati. Tapi ketika kita sudah mendekati momen sakaratul maut, justru dalam agama tidak lagi disuruh kita menyeimbangkan antara sayap takut dan sayap harap. Disuruh kita mengedepankan sayap harap daripada sayap takut. Waktu masih muda kuat, kedepankan sayap takut biar kuat beramal. Ya.
Makanya dikatakan Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengannya. Indah enggak itu? Cuma kadang-kadang hafal hadis ini pun waktu dah mau dekat mati lupa juga dia. Saking mengerikannya itu momen-momen sakaratul maut. Tapi digambarkan dalam hadis itu. Makanya salah satu kisah menjelang kematian yang paling indah yang pernah saya baca itu momen ketika Bilal bin Abi Rabah, sahabat Nabi yang Allah berikan usia cukup panjang. Usia Bilal ketika meninggal di atas 100 tahun. Sebelum meninggal lama Bilal sakit, tergeletak di atas tempat tidur. Anaknya merawatnya sampai kondisi Bilal makin hari makin drop, makin lemah. Tapi terkejut kali anak-anaknya. Ayahnya nampak makin lemah. Suatu pagi bangun dari tidur, wajahnya sumringah senang sekali. Ayah, kenapa kau senang kali? Tapi makin berat sakit nih. Dijawab oleh Bilal, tadi malam aku berjumpa dengan kekasihku Rasulullah. Beliau katakan, besok malam kita makan sama. Begitu baca ini merinding kita. Ya Allah, apa yang terjadi? Enggak takut lagi Bilal sama Israel tuh. Kenapa? Yang dia nantikan, udah lama kali aku rindu sama Rasul. Rasul katakan, besok malam kita jumpa. Dan betul, meninggallah Bilal di hari sebagaimana yang tadi sudah dikabarkan kepada beliau lewat mimpi. Dia hadapi kematian dengan penuh kerinduan dengan Rasulullah. Dengan penuh kerinduan pengen jumpa sama Allah. Ini yang katakan tadi. Ya, makanya Rabi'ah Al-Adawiyah lawat syairnya tadi. Ini Rabi'ah luar biasa. Ketika dia artinya gak takut neraka, aku gak mau surga. Tapi intinya apa? Gak mungkin dia masuk neraka kalau dia sama Allah, kan begitu. Itu dia. Ya. Kalau dia ingin bersama dengan Allah, ya pasti tempat terbaik. Ya, tapi yang ingin ditonjolkannya lewat doanya itu apa? Keterikatan antara dirinya dengan Allah. Para hadirin, cinta Allah itu dua pilihan. Cinta karena terpaksa atau cinta karena sukarela. Semakin cinta kita kepada Allah berangkat dari kesukarelaan, kesadaran. Itulah yang kemudian cinta yang dapat menyelamatkan. Ya, kadang-kadang ada orang cinta kenapa? Nggak ada pilihan lain gitu ya. Ya, tapi kalau ada nilai-nilai keterpaksaan dalam cinta itu, ini nggak akan melahirkan dampak. Rindu tadi yang Bapak sebut. Ya, jadi takut pada neraka, nggak takut pada neraka, nggak pengen surga, tapi cuma pengen bersama Allah. Kenapa? Karena dia sadar kebersamaan dengan Allah nggak mungkin membuat dia masuk neraka dan nggak mungkin membuat dia terhalang masuk surga. Itu dia. Tapi bahasa diplomatis itu kan bahasa orang bercinta. Ini yang lebih indah. Yang kedua, amal kita masuk surga katanya karena rahmat Allah. Tapi kita juga perlu beramal. Kenapa? Memang masuk surga karena rahmat Allah, tapi turunnya rahmat Allah ya karena amal kita. Kan saya sering buat gambaran. Kalau si ayah mengatakan, kalau kau ranking 1 bagi rapot nanti ayah beli sepeda. Tiba-tiba pas bagi rapot, ya si anak langsung bawa rapotnya ke toko sepeda. Kira-kira laku nggak? Ini kata ayah kalau ranking 1 sepeda, mana sepeda? Ya penjual sepeda nggak akan mau kasih tuh. Ya, kasih duit, bukan kasih rapot.
Tapi baru dapat sepeda kalau rapotnya itu dia bawa ke ayahnya. Ya, sesuai janji ayah, kalau aku ranking 1 dapat sepeda, maka ayahnya yang belikan sepeda. Masuk surga bukan karena amal. Karena kalau mau hitung-hitung, amalmu nggak cukup untuk ongkos masuk surga. Tapi dengan engkau beramal, Allah berjanji, kalau aku beramal, aku kasih rahmatku. Ketika aku berikan rahmatku, silakan masuk surga. Dan para ulama mengatakan level surga yang kita masuki berdasarkan tingkatan amal kita. Memang masuknya karena rahmat Allah. Tapi surga mana yang dapat, kapling mana yang dikasih, ya tergantung amal. Yang ketiga tadi terakhir, ya amalan, ya makanya jamaah rahimakumullah dikatakan amalan yang paling aman adalah amalan yang paling cepat dilupakan. Amalan yang paling aman, amalan yang paling cepat kita lupa. Kenapa? Itu yang paling aman, gak sempat kita membanggakan diri, gak sempat kita rusak niat, gak sempat kenapa? Udah lupa pun kita. Tapi kalau amal tuh masih diingat-ingat aja, ini masih ada potensi nih. Ya, apalagi amalannya itu udah 10 tahun lalu, ya, waktu mencalon, kan kau yang naikkan ke situ aku dulu katanya. Tolong bantulah katanya. Hilang amalku. Udah 10 tahun lalu, karena diungkit balik, hilang amal itu. Maka paling mudah supaya amal nggak hilang gimana? Lupakan. Jangan ingat. Makanya amal baikmu pada orang lupakan, tapi amal baik orang untukmu ingat selalu. Jangan dibalik. Ya, amal orang cepat kita lupa. Ya. Kenapa? Karena dengan melupakan amal soleh, itulah yang paling mengamankan amal kita dari rusak. Dari rusak. Karena dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu. Dengan apa? Bil manni wal aza. Dengan menyebut-nyebut apa yang sudah kau buat. Wal aza. Kau ucapkan kata-kata yang enggak mengenakkan pada orang lain, menyakitkan hati orang. Ya, walaupun kemudian kau kasih sedekah sama dia, tapi para sedekahnya habis untuk nutupi sakit hati orang itu. Ini kan bisa batal pahala sedekah kita gara-gara kita nyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang. Demikian. Ya, silakan. Kaitan cinta tadi tidak bertepuk sebelah tangan. Apa kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 dan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Satu poin penting, bagaimana sahabat Rasulullah Muhammad SAW sebagai generasi terbaik, generasi emas Islam itulah para sahabat. Dan Nabi memang ketika mendidik para sahabat, mendidik mereka mengedepankan cinta pada Allah dan Rasul di atas cinta kepada yang lain. Makanya dulu waktu hari hijrah, ada satu sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arad. Waktu mau keluar Mekah ditangkap dia, disiksa. Kau nggak boleh hijrah. Ketika itu ditanya, Khabbab, gimana kira-kira kalau posisimu kami gantikan sama posisi Muhammad? Kau kami lepaskan, Muhammad kami ikat di sini, kami siksa. Ketika itu apa jawaban Khabbab? Demi Allah, aku tidak akan senang walaupun aku berada di tengah-tengah keluargaku, sedangkan kaki Nabi tertusuk duri, katanya. Jangan disiksa, Nabi kena duri aja, aku di rumah aku nggak senang, katanya. Konon lagi kalian sekap Nabi Muhammad. Nah, jadi salah satu sebab yang membuat sulitnya terulang generasi seperti generasi sahabat, karena cinta mereka itu. Cinta mereka itu pada Allah dan Rasulnya
Sulit kita temukan lahir generasi yang cintanya itu selepel dengan cinta mereka, siap berkorban dengan apapun. Maka anugerah Allah sebagai bentuk penghormatan kepada generasi ini, ya, dikatakan wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Itu sifat para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu balasan dari Allah kepada mereka. Kenapa Allah ridho pada mereka? Karena mereka terlebih dahulu sudah ridho dengan ketetapan Allah atas mereka. Jadi hubungan antara kata hub atau cinta tadi dengan radhiyallahu anhu, ya nggak mungkin kita bisa ridho kalau kita nggak cinta. Ya, ridho itu kerelaan, berangkat dari cinta juga. Orang yang cinta sama Allah dikasih ketetapan yang buruk pun dia terima, rela dia, karena dia tahu Allah nggak mungkin akan menyakiti orang-orang yang dicintainya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika membaca ayat wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, jawaban Allah apa? Kul falima yu'azibukum bizunubikum. Berkatalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Jawaban Al-Quran apa? Kalau betul kalian anak Tuhan, kalau betul kalian kekasih Tuhan, kenapa Tuhan azab kalian? Imam Syafi'i mengambil intisari dari ayat ini, innal habiba la yu'azzibu habibuhu. Allah yang maha cinta gak mungkin menyiksa hamba-hamba yang dicintainya. Kalau ada orang mengklaim kami dicintai Allah, kenapa kena azab kalian? Berarti Allah gak cinta. Kan begitu. Jadi ini kembali kepada ridho buah dari cinta. Allah ridho kepada kita karena Allah cinta sama kita. Kita ridho akan ketetapan Allah karena sebelumnya kita juga sudah memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, terakhir. Makasih Ustaz. Topiknya sangat menarik sekali, cinta. Dari beberapa nabi yang saya lihat kisah cintanya kepada Allah itu memang sudah terbentuk seperti itu. Kemudian saya melihat kisah Musa. Saya nggak tahu apakah ini cinta atau kurang yakin atau yakin atau rindu. Dia meminta supaya Allah menunjukkan wujudnya. Ini apakah cinta atau gimana? Baik. Jamaah rahimakumullah. Musa alaihi salam diabadikan bermohon kepada Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perkenankan aku untuk dapat melihatmu. Lantas jawaban Allah, qala innaka lan tarani. Sesungguhnya engkau di dunia ini tak akan pernah mampu untuk melihatku. Walakin unzur ilal jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Karena kau enggak bisa melihatku, coba kau lihat bukit itu. Kalau bukit itu tetap pada posisinya, ya kau bisa melihatku. Tatkala Allah bertajalli, ingin menampakkan dirinya kepada gunung, bukit, seketika bukit yang merupakan kumpulan dari batu-batu besar yang tinggi, seketika
pecah dan hancur lebur. Musa yang di bawah pingsan. Ketika dia tersadar, Musa menganggap melihat Allah bagian dari bagaimana dia menyempurnakan cintanya pada Allah. Kadang-kadang kita ketika mencintai sesuatu gak cukup dengar suara di handphone, perlu video call mau nengok kan begitu. Ada rasa ketika cinta itu kita pengen sedekat mungkin dengan orang yang kita cintai, dan dekatnya kadang-kadang kita artikan tatkala panca indera ini mampu menangkap, itu kita merasa yang dekat itu yang bisa diakses panca indera. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan Allah dekat bahkan ketika panca inderamu pun tak bisa menangkap Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari seorang daripada urat nadinya. Dekat kali Allah, tapi kita enggak bisa mengakses dari sisi panca indera. Kenapa? Allah jelaskan alasannya. Itu karena keterbatasan panca indera yang ada pada manusia. Jadi yang namanya dalam kehidupan di dunia ini, ya pasti kita tidak akan pernah mampu melihat Allah dalam pengertian melihat fisiknya, melihat zatnya. Bukan karena Allah nggak cinta, tapi justru ada permintaan kadang-kadang orang yang mencintai, permintaan yang justru membahayakannya, kan begitu. Kadang-kadang kita ketika mencintai sesuatu minta inilah, nggak tahu kita justru yang kita minta itu malah membahayakan kita. Justru Allah tak kasih lihat Musa, Allah itu berangkat dari cintanya Allah kepada Musa. Seakan-akan ketika Musa lihat ini bukit aja hancur, apalagi aku gitu. Bukit aja yang materialnya itu batu-batuan besar, bongkahan-bongkahan yang keras. Ketika Allah mau tunjukkan cahayanya saja hancur lebur, apalagi manusia. Makanya ada dua permintaan di dalam Al-Quran yang disampaikan dua nabi. Nabi Ibrahim minta juga, tapi minta apa? Diperlihatkan cara Allah menghidupkan yang mati. Musa minta juga, minta bagaimana Allah menampakkan diri. Kenapa Musa minta Allah menampakkan diri? Karena Musa sebelumnya sudah dapat keistimewaan. Wa kallamahu rabbuhu. Allah ngomong sama Musa. Indahnya ngomong sama Allah membuat orang makin penasaran mau nengok Allah, kan begitu dia. Seperti tadi berawal dari handphone dengar suaranya, cantik kali suara adik ini misalnya. Pengen gimana nengok mukanya. Tapi terkadang kita lihat pada sisi tadi justru berangkat dari rasa cinta Allah lah. Allah katakan, kau nggak bisa lihat aku. Makanya kita diminta untuk memendam kerinduan itu sama Allah. Bahkan dijadikan balasan terbesar, kenikmatan tertinggi di surga bukan sekedar masuk surga. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, kata Allah, dapat surga dan yang lebih dari surga. Apa lebih dari surga? Ya, melihat Allah dan berbincang dengannya. Jadi kita rindu, cinta, kita pendam dulu. Kenapa? Dengan menambatkan keyakinan, ya kalau nggak masuk surga ya nggak mungkin bisa ngomong, kan begitu. Makanya dalam banyak hadis dikatakan ada beberapa golongan Allah tak akan melihat mereka dan tak akan bicara dengan mereka. Bahkan mereka tak akan pernah mencium bau surga. Artinya Allah nggak nengok, ya, nggak bicara, nggak cium bau surga. Berarti tempatnya neraka lah ini, kan begitu. Jadi hal seperti itu, gambaran itu bagian ada ikatan dengan cinta tadi. Jadi Musa berangkat minta mau melihat Allah setelah berbicara dengannya karena dorongan cinta. Tapi Allah juga karena cintanya pada Musa tak pengen nasib Musa kayak gunung tadi, kan begitu.
Karena sering sekali kita sebagai manusia meminta sesuatu kepada Allah dengan menggebu-gebu, tanpa sadar ternyata di balik apa yang kita minta justru membawa petaka untuk kita. Sering terjadi. Belum ada duit, minta duit banyak-banyak. Ya Allah, pas ada duit makin kacau dia. Makanya jamaah rahimakumullah, percayakan apa yang Allah berikan padamu itu yang terbaik untukmu. Itu berangkat dari rasa cinta kita sama Allah. Sehingga apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah kehendaki untuk kita, lebih kita cintai daripada apa yang kita kehendaki terhadap diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita padakan majelis hari ini sampai di sini. InsyaAllah jumpa kita tahun depan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal as-salih alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ahabba ilaina min hubbina li anfusina wa min malina wa ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.